Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Para ustaz-ustazah yang saya muliakan, ketua kita Bapak Anas, MC kita dan jajarannya yang saya muliakan, orang-orang tua kami yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya cintai. Yang pertama dan utamanya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan yang telah diberikan Allah, sehingga di pagi menjelang siang ini kita dipertemukan di tempat yang penuh berkah ini. Amin. Semoga pertemuan kita senantiasa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipertemukan kembali oleh Allah nantinya di taman surga nirwananya Allah. Amin ya rabbal Alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Ini biar kayak orang fakir miskin. Orang-orang kikir ini ya. Kenapa orang yang paling kikir jahil metakil itu Korun yang hidup pada masa zaman Nabi Musa alaihi Assalam. tapi masih kikir jahil metakil pelit, orang yang tidak mau menjawab sholawat baginda Rasulullah SAW. Ya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Perbanyak baca sholawat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini sistemnya mau gimana ya? Saya awal langsung ceramah, tanya jawab nanti. Kasih waktu tanya jawab nanti terus zikir doa ya. Asmaul husna ya. Apa zikir doa dulu apa ceramah dulu ini ini? Oh iya. Dikasih sesi tanya jawab juga nggak apa-apa kok Ustaz. Hah? Ada sesi tanya jawab juga lebih bagus. Iya, tanya jawab. Biar ada kalau gimana apa gitu. Saya kan tahu dulu ini. Ya, kita tak kenal maka nggak sayang. Kebetulan saya dengan Pak Anas sama-sama satu daerah di Banyuwangi. Nah, alhamdulillah ketemu lagi di sini. Alhamdulillah. Jadi hilang sambung. Ya. Asli Banyuwangi juga Pak? Banyuwangi. Alhamdulillah. Makanya kalau kumpul orang Banyuwangi, insya Allah semerbak mewangi. Insya Allah. Kumpul orang baik dari baik. Kalau kumpul orang jelek dari jelek. Saya ingin kayak saya. Almarhumullah Kiai As'ad Samsul Arifin.
pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo, pencetus asas tunggal Pancasila. Dan mengatakan pesantrinya, ben santri-santri kabeh, ben kumpul di orang Juba, dengan bahasa Inggris timurnya itu. Madura ya Pak? Nah, di orang Juba, di mana berada akan jadi Juba. Ben kumpul di orang bagus, di mana berada akan jadi bagus. Di mana saja santriku berada, kumpul dengan orang baik akan jadi baik. Di mana berada santriku, kumpul orang jelek akan jadi jelek. Penularan kejelekan lebih cepat daripada penularan kebaikan. Lambat laun. Makanya saya kumpul-kumpul dengan majelis ulama. Kumpul ya dengan majelis ulama. Saya di MUI Pak Bu, Komisi Dakwah. Kebetulan saya di pusat, kebetulan saja. Saya kumpul dengan Holil Nafis, Bunda Yati, yang sering-sering di TV-TV itu teman-teman saya Komisi Dakwah rata-rata itu. Habib Nabil Al-Mustawa. Besok kami mengadakan acara di Pamulang, MUI menyapa umat. Besok pagi kami kumpul di sana Komisi Dakwah. Saya juga di Dewan Masjid Indonesia, di Departemen Dakwah. Bagian saya dakwah, Alhamdulillah berkah. Saya kumpul di situ dengan Dasalate. Dasalate itu teman saya di Departemen Dakwah Dewan Masjid Indonesia Pusat, yang dipimpin langsung oleh Pak Yusuf Kala. Belum saya di pusat terus main-mainnya, di bawah nggak laku, tapi di pusat alhamdulillah. Alhamdulillah. Pusat terus. Ini berkahnya, ini kita. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi itu kegiatan ini niatkan semata karena Allah. Kita ingat kemarin kita baru Maulid Nabi, Rabiul Awal baru kita tinggalkan. Rasulullah SAW lahir ke muka bumi dalam keadaan zaman jahiliyah, zaman yang rusak, zaman yang sudah rusak. Mengapa rusak saat itu? Hukum nggak ada, nggak berlaku lagi. Orang-orang jahiliyah saat itu gengsi, kalau punya anak perempuan malu, langsung dikubur hidup. Naudzubillah min. Kalau sekarang jahiliyah modern lebih sadis lagi ya. Lebih parah lagi. Kenapa coba? Bayangkan, kadang-kadang belum kelihatan janinnya lagi perempuan, sudah dibunuh, digugurkan. Naudzubillah min. Lebih jahiliyah lagi saat ini. Makanya terus sekarang ini musibah silih berganti, nggak henti-hentinya di negeri kita ini. Banjir bandang, panas nggak habis-habis, kebakaran Setiap hari Pak. setiap hari nggak habis-habis, musibah, tabrakan kereta, mobil, longsor, penggusuran, ya habis inilah. Inilah orang zalim. Hukum nggak berlaku lagi, yang kroninya sendiri dilindungi, yang lawan politiknya dihabisin. Naudzubillah min. Inilah kembali ya Allah. Mulai dikatakan Maulid Nabi. Rasulullah SAW bisa mengubah zaman itu minat dulu mati ilan nur. Zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, zaman yang Islamiyah seperti kita alami ini. Apa Rasulullah SAW konsep dakwahnya? Rasulullah SAW
dakwahnya dengan akhlakul karim, akhlaknya dengan budi pekertinya, akhlak yang mulia. Ya. Dengan akhlaknya Rasulullah berdakwah sukses. Dalam kurun waktu 23 tahun Sampai di mana? Pulau. Rasulullah sukses mengemban misi. Pernah ditanya Siti Aisyah, apa akhlak Rasul? Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Mengapa begitu? Karena Al-Quran diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh baginda Rasulullah SAW, baik dalam berumah tangga, baik dalam bertetangga, memimpin negaranya maupun memimpin umatnya. Rasulullah SAW gak pernah lepas dari Al-Quran. Berpegang teguhlah pada Al-Quran. Inilah, terapkan Al-Quran. Ya, suaranya mobil dari Pak Selamat tadi. Ya, mantap suaranya. Ya, itu tahu itu. Baca Al-Quran setiap saat. Kirim arwah leluhur kita, orang tua kita dipanggil Allah. Al-Quran itu nanti akan menyertai kita di alam kubur. Al-Quran yang kita baca setiap saat itu nanti akan mendampingi kita ketika dalam kegelapan, menyinari kubur kita. Hadirin tamu Allah yang dimuliakan, saat ini tidak sedikit orang-orang itu yang mendapat gelar bukan manusiawi lagi. Karena apa? Mungkin karena tingkah lakunya. Adakah yang punya gelar ular berbisa? Gelarnya monyet banyak? Buaya? Karena mengapa? Tingkah lakunya sudah seperti buaya, tingkah lakunya seperti tikus, monyet dan sebagainya. Sudah tidak manusiawi lagi. Kita maunya bebas menikmati lesbi, bukan masya Allah, perzinahan merajalela di mana-mana. Astagfirullah. Inilah tugas kita. Berpegang teguhlah pada Al-Quran. Bila kita ingin selamat di dunia wa fil akhirah, contohlah perilaku Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Suri tauladan ada pada diri baginda Rasulullah. Rasulullah SAW ingat senantiasa memperhatikan orang fakir miskin, kaum duafa, anak-anak yatim. Rasulullah senantiasa menyenangi. Pernah suatu saat ketika sholat Idul Fitri, Rasulullah berjalan. Di situ ada anak kecil menangis kesenggukan. Langsung dihampiri Rasulullah. Ananda, mengapa kamu nak? Di hari raya ini nak kamu kok tidur di sini menyendiri nangis? Enggak gembira dengan datangnya hari raya ini nak? Enggak kumpul dengan teman, mana mungkin Pak saya bisa senang dengan Idul Fitri. Lah kenapa? Saya sudah tidak punya ibu untuk mengadu, gak punya ayah tempatku meminta. Ayahku telah meninggal di medan perang ketika membela agama Allah bersama Rasulullah SAW. Saya hidup sebatang kara, mana mungkin saya senang dengan itu. Pada teman-teman pakaian baru saya, Rasulullah semakin mendekat menghampirinya, Pak Bu, dengan mengusap rambutnya, membelai rambutnya. Anak kecil yang menangis, Ananda, maukah kamu nak rumah Rasul jadi rumahmu nak?
Ananda, maukah kamu nak Siti Fatimah sebagai saudaramu nak, dan Rasulullah SAW sebagai orang tua? Alhamdulillah. Betapa senangnya anak ini, Pak, bahwa yang menghampiri adalah baginda Rasulullah SAW. Bahkan saya ikut saya itu tiap Jumat. Saya itu ngadain pengajian juga, Pak, tiap Jumat. Saya sore. Anak-anak yatim, ini rumah khusus anak yatim. Ngaji, zikir doa bersama, baru kasih ya makan minum, kasih uang saku tiap Jumat. Alhamdulillah. Yang penting niat. Tadi Pak yang ini niatnya innamal a'malu binniyat. Tadi Pak sudah pesimis kelihatannya. Niat yang baik, istiqomah. Ada ya rezeki itu. Saya begini. Jumat kemarin jadwal saya itu di kalender saya itu di PT Pelni. Wah, saya udah jam begini belum dihubungi mulai kemarin. Tak kontak, tak konfirmasi, Pak. Ustaz, jadwalnya bulan Desember. Ustaz, kaget saya loh. Padahal setahun kemarin berubah nggak berubah. Alhamdulillah. Waduh, ini nanti saya dapat tahu dari mana Pak anak sore ini yang baru. Kalau jam 10 pagi ditelepon teman-teman, tolong apa? Kosong, iya. Tolong diisi. Masjid Assalam, PP POM NRI, depan penjara Salim. Alhamdulillah bisa untuk ngasih anak-anak ini. Alhamdulillah rezeki ini dia karena Allah. Kalau bilang yang penting niat karena Allah, rezeki yang ada. Cepat besok berikutnya saya di kantor pusat BSI Amrin dan seterusnya. Terus tahu dalam kalendernya. Alhamdulillah. Cuma kerja dekat-dekat saya memang jarang ada di sini saya. Saya di Kemenko, di Istiqlal. Pernah. Di Aliwan pernah. Aliwan udah tak ada lagi sekarang. Jadi kementerian banyak hilang. Ini yang masih banyak saya di Kodam. Ikhlas. Aliwan dulu pernah waktu masih ketua sesi dakwahnya. Topik. Terus sebelumnya itu yang meninggal. Sejak Bukan. April. Sesi dakwahnya kebetulan orang Banyuwangi itu. Itu Alpandi. Setelah Alpandi meninggal, saya dihilangi. Gak tahu saya katanya masuk orang baru di sini. Oh yang udah. Alhamdulillah. Aku dikira pilih-pilih yang besar-besar yang agak enak ya kadang-kadang. Kalau dakwah pilihnya gede-gede. Memang kalau Aliman dengan jauh sekali dengan di kantor kementeriannya. Bisa 5 kali lipat balik. Alhamdulillah berkah ya. Itulah ya yang pertama Rasulullah dakwah berhasil dengan akhlak. Yang kedua, Rasulullah SAW berhasil dakwahnya lantaran satu kata, satu perbuatan. Perkataan Rasul yakni perbuatan Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah senantiasa berwibawa di keluarganya, berwibawa di tetangganya, berwibawa di hadapan rakyatnya maupun di hadapan umat. Kuncinya apa? Satu kata, satu perbuatan. Tapi kalau sekarang pemimpin-pemimpin kita banyak nggak ada wibawanya di hadapan rakyatnya, lantaran lain kata, lain perbuatan. Bukan hanya pemimpin, sekarang juga banyak para guru, para ustadz nggak ada wibawanya di
di hadapan murid-muridnya lantaran lain kata lain perbuatan. Begitu juga orang tua sekarang. Gak sedikit gak ada wibawa di hadapan anak-anaknya lantaran lain kata lain perbuatan. Kadang-kadang gak akan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat ke masjid, ke musola. Ibunya dengerin TV sinetron itu lah. Ya, anaknya semua jadi marah. Anaknya. Atau suka berkumandang jam-jam ke sholat. Bapaknya nonton bola. Sedikit Mau lagi konten kembali. Ini mau anak wibawa, maka jadi orang tua, jadi guru pemimpin. Berikanlah contoh yang baik. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap diri kita adalah pemimpin. Dan pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pimpin anaknya, istrinya, keluarganya dengan sebaik-baiknya. Ya. Inilah pimpinnya. Rasulullah berhasil dakwahnya. Kumpul orang. Yang ketiga, sampai jam berapa biasanya Pak? Zuhur. Menjelang zuhur. Aku dulu di Kota di Sunter. Nggih, monggo. Anak saya sekolah di Sunter wanti pulang. Ya, Dikondisikan aja Pak Ustaz. ya kelas terus kalau nanti. Ini lama nih. Yang ketiga, Rasulullah SAW dakwahnya berhasil lantaran dikelilingi dengan orang-orang yang soleh dan soleh. Bila kita kumpul orang-orang yang baik jadi baik tadi. Rasulullah SAW didampingi oleh istri yang solehah, Siti Khadijah, seorang yang kaya raya saudara, jiwa raganya direlakan untuk membela agama Allah sampai hartanya habis untuk memperjuangkan agama Allah. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, seorang tua politikus ulung, politiknya semata-mata untuk memperjuangkan agama Allah. Agama Allah. Ini kalau politikus sekarang gimana ya? Karena levelnya Islam waktunya nggak tahu gitu. Ya, benar. Politik sekarang ngarah kok. Ya, Bukan ikhlas. ikhlasnya. Wudhunya salah. Sakan. Itu politiknya ahli politik Abu Bakar As-Siddiq itu. Tapi semata-mata taktiknya untuk mengembangkan agama Allah. Yang ketiga, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab seorang jawara, jenderal besar, panglima perang, nggak pernah terkalahkan peperangannya. Umar, wah, tak ketemu Umar setan tenggang langgang, kabur setan. Seharusnya Umar, jenderalnya, kebesarannya semata-mata untuk memperjuangkan agama Allah. Inilah bentuknya. Utsman bin Affan, seorang kaya raya, sampai ketika hijrah itu hartanya ditinggalkan apa? Diserahkan semua untuk memperjuangkan Allah. Ditanya Rasulullah, hai Utsman, untuk keluargamu apa? Saya serahkan semua pada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Utsman itu nggak bawa apa-apa. Di Madinah salah miskin udah kaya, Kayak melebihi kekayaannya di perjalanan agama Allah. Maka tadi di amal berjalan tadi kita yang ikhlas karena Allah untuk memperjuangkan agama Allah, majelis taklim ini meskipun 1000, 2000, yang penting ikhlas karena Allah, diganti semua oleh Allah. Kau ikhlas berapa banyak? Iya, ikhlas ya.
lebih sodako pada keluarganya, sodako orang tuanya. Dan kita tanya ya, pahala sodako itu. Yang penting ikhlas. Banyak nggak ikhlas biar dapat, makanya orang kadang yang penting ikhlasnya. Banyak ikhlas, alhamdulillah. Karena yang dipandang Allah itu wama akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan kita kepada Allah. Lagi pada Rasulullah, yakni Sayyidina Ali karomau. Seorang pemuda otaknya berlian, Sayyidina Ali. Kepandaiannya, bahkan Rasulullah mengatakan, gudangnya ilmu ada di saya, sedangkan pintunya ilmu ada pada Sayyidina Ali. Saking pintar Sayyidina Ali. Kecerdasannya semata-mata untuk membela agama Allah, berdakwah. Memang Pak Bu, di akhir zaman ini susah kita ngajak kebaikan ini. Rasul telah mengatakan besok di akhir zaman panggilan-panggilan ke surga kurang laku, tapi panggilan-panggilan ke neraka jahanam laris man. Coba ke majelis tadi ini di kecamatan apa di Pusat. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya. Nah, Jakarta ini, ini tingkat se-Jakarta Pusat. Coba kalau diadakan dangdutan, wah, meskipun nyawer berapa ini? Alhamdulillah saya nggak tanya apa. Neraka semua waktu. Sejak ngaji ini susah. Makanya yang bisa, kalau ada pengajian majelis taklim, ini yang membuat reda kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsinya, bila musibah bantimpi, maka makmurkan masjid. Yang pertama, makmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yashrik billah. Tugas kita orang yang beriman kepada Allah untuk senantiasa memakmurkan rumah Allah, bukan hanya pengurus dewan masjidnya, DKM, tapi kita yang beriman wajib memakmurkan rumah Allah. Bila rumah Allah makmur, itu reda. Allah mau marah itu reda kemarahan Allah. Yang membuat kemarahan Allah yang pertama masjid makmur. Yang kedua majelis taklim makmur ramai. Ini bulan tiap bulan ini insya Allah terus berjalan, jangan berhenti. Nah, insya Allah saya siap datang ya. Siap kalau contohnya kalau rezeki saya izin bantu-bantu insya Allah ya. Insya Allah kasih tahu. Saya ingat dulu di waktu Gus Dur PBNU itu istighosah tiap akhir bulan, Kamis akhir. Wah, istighosah terus dia. Ada orang nggak ada orang istighosah. Saya dulu aktif di PBNU waktu Pak Barodin Pak Hasim Mujadi. Saya di lembaga dakwah NU. Waktu itu ketua dakwahnya Nurul Huda. Itu kita dulu alhamdulillah terus digosah. Ada nggak ada terus berjalan terus sampai sekarang. Pengajian terus berjalan begini. Insya Allah istiqomah. Yang ketiga yang membuat reda kemarahan Allah, yakni banyaknya anak-anak belajar Al-Quran. Banyak baca Quran. Khairukum man ta'alamal Quran wa alamu. Sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran.
Al-Quran. Makanya anak yatim saya itu kalau nggak belajar Quran dulu nggak boleh ikut. Iya, kan dulu biasanya tak kumpulin tak kasih uang biasanya. Ya, sekarang harus ngaji dulu belajar. Kota perhatian nggak bisa ngaji kan. Sekarang saya pikir sekarang tiap Jumat waktu saya tak prioritaskan anak-anak. Tiap Jumat umur ngaji biar bisa ngaji bisa sholat. Tahu ini. Insya Allah ada jalan mana Allah yang ini Allah Maha Kuasa. Maka kita baca Asmaul Husna. Apa aja kita Allah. Mas saya dari dulu itu sama saya itu mungkin Mahrus Ali pengasuh pesantren Sunan Kalijogo di Banyuwangi. Saya punya saudara 4 laki-laki yang 3 perempuan. Ketika ini yang pertama saya bagiannya celana, berarti celana. Terus saya sodaji kalau saya dengar celana sarung. Pas tiba saya turun di paling kecil, waktu saya duduk di SMA sendiri benar. Bagiannya sarung, gak salah pikiran saya. Bagian sarung. Ini ya udahlah. Ampun di masyarakat itu begitu juga sama. Nah saya yang negeri satu celana nggak tahu bagian negeri jadi guru. Yang satu di Pemda celana juga. Satunya celana selalu ngajar orang ngajar pesantren ngajar MTS negeri juga. Saya bagian ke masjid. Ini alhamdulillah begitu. Bagian masjid ke sarungan terakhir. Alhamdulillah rezeki Allah nggak. Berarti rezekinya. Saya pernah pasal saya kuliah, saya itu lagi dakwah. Saya dulu ingatnya di dokter saya. Alhamdulillah Allah itu mengehendak lain. Saya mau di UNER ngambil kedokteran maunya, mau masuk baru mau tes kecelakaan mau tes gimana ini sakit semua ini. Ya udah Surabaya. Tahun berikutnya ulang lagi, begitu lagi. Wah, berarti nggak boleh saya jadi dokter lagi. Hanya saya waktu ke pesantren, ya dari ambil jurusan dakwah dari dokter rohani. Alhamdulillah. Itu bisa di situ ya, kita nggak mah. Yang penting kita ada lihat sebab kehendak Allah. Hadirin hadirin rahimakumullah. Yang keempat, Rasulullah SAW dakwahnya berhasil lantaran dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat pertolongan Allah. Mengapa Rasulullah SAW dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdakwah? Lantaran Rasulullah SAW senantiasa dekat dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah, rezeki kita akan mengalir dengan penuh keberkahan. Amin. Amin. Semua itu karena itu kita sendiri. Musibah silih berganti, tangan-tangan manusia Doharul fasadu bil bari bima kasabat aydin nas. Kerusakan tampak di laut, di darat, di lautan, ulah tangan manusia isinya. Bahkan gitu Doharul bil bari bima kasabat aydin nas. Rasulullah sangat dekat. Rasulullah senantiasa dekat dengan Allah. Rasulullah bukan hanya pandai bicara, bukan pandai retorika, tapi mengamalkan segala. Sampai Rasulullah Pak, kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Kalau kita yang bengkak matanya tidurnya ngantuk terus ya. Rasulullah kakinya bengkak. Tahajudnya Masya Allah. Rasulullah bukan hanya pandai retorika, bukan hanya cerita, tapi mengamalkan itu. Tarik ya. Ini gitu. Ditegur oleh Siti Aisyah. Ya Rasulullah, mengapa Rasul masih ibadah seperti ini ya Rasulullah? Padahal Rasulullah tidak punya dosa dan noda, sudah dimasuk oleh Allah, sudah bebas dari dosa.
dosa yang lain dan enggak akan dan udah dibebaskan semuanya. Kok masih ibadah seperti ini? Apa jawab Rasulullah? Saya ingin menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Syukuri akan nikmat kita ya Allah. Setiap orang pasti memiliki kekurangan, pasti memiliki kelebihan. Itu kita jangan sombong, hidup aja sombongkan apa? Hidup itu kalau yang masuk surga kuncinya sabar dan syukur. Ada ungkapan seorang suami istri, istrinya cantik jelita. Saking cantiknya bintang film kalah. Salah. Itu namanya kalah. Nah, ya apa-apa. Hari ini kalah juga, pinting lah, apalagi. Itu saking cantiknya. Sementara istrinya, suaminya nggak ada bentuknya. Udah hitung-hitung Mas. Ada jodoh Allah. Kalau undangan kalau berangkat berdua mau. Nah, tapi suami istri ini hidup bahagia. Istrinya yang cantik jelita bersabar. Sementara suaminya yang enggak bentuknya bersyukur kepada Allah. Sabar dan syukur menyatu. Dua-duanya masuk surganya Allah. Mudah-mudahan kita dengan sabar syukur ini dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin sekian dulu ada yang perlu tanyakan ya. Iya, Pak. Monggo tanya, monggo nanti sambung lagi. Saya Pak Ustaz. Pak Ustaz. Mbak angkat tangan. Pak Ustaz, saya mau menanyakan gimana kira-kira bahwa paman Nabi Muhammad itu yang Abu Thalib dan sebagainya itu kan sangat mencintai Rasulullah, akan tetapi sampai akhir ayatnya itu ternyata tidak masuk Islam. Nah, itu kira-kira apa yang hikmah yang bisa kita ambil, karena kan kalau menurut itu kan membela mati-matian pokoknya untuk Rasulullah itu. Ya, itu Pak. Bisa, terima kasih. Makasih Ustaz, maaf mohon izin menyambung keluhan dari Bapak Ketua masalah itu Pak. Bapak kan ada di bidang Dewan Mas. Saya mau bertanya, ya sebenarnya pertanyaan ini mungkin ya karena apa ya, pertanyaan ini ya sebenarnya sih mungkin pertanyaan masalah khilafiyah ya, mungkin apa-apa. Gini Pak Ustadz, kadang-kadang nih sebagian orang nih kadang-kadang mengundang kita untuk datang tahlilan gitu misalnya ya. Sementara dia anak, maksudnya keluarga sendiri nggak ikut. Kadang-kadang kita yang suruh tahlilan, tolong doakan ibu saya ya begini-begini. Nah pertanyaannya doa kita itu sampai apa enggak? Sedangkan kan kata Rasulullah, kata hadis katanya kan setelah anak Adam itu meninggal terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, anak soleh, terus sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat begitu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Udah, lagi ini. Ibu. Pak Mardi yang pertama. Alhamdulillah Pak Mardi ya, pimpinan gerak kita. Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa membimbing, mendampingi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Bahkan ketika Abu Thalib dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang kafir pun semakin merajalela menghantamnya Rasulullah SAW berdakwah. Ketika Abu Thalib masih ada, masih ada mikir 20 kali. Ada Abu Thalib takut kepala sukunya ya. Terus mengapa sampai akhir hayatnya Abu Thalib nggak sampai masuk
Islam. Nah, makanya ingat apa hikmahnya? Bahwa hidayah itu hanya Allah yang hidayah Allah. Rasulullah sudah meminta Allah belum ngasih hidayah tetap ya. Itu hidayah. Nanti makanya Abu Thalib itu di tengah-tengahnya surga, tengah-tengahnya neraka. Abu Thalib. Itu loh. Makanya itu Abu Thalib nanti tengah surga, tengah neraka. Ya. Oleh karena itu, apa kita yang di situ dengan ada itu bahwa kita harus senantiasa berdoa mohon kepada Allah. Mungkin ada anak kita yang bandel, yang ini terus minta Allah. Jangan berhenti. Mungkin kita di Palestina dihantam terus itu, kita doakan terus, jangan berhenti. Nanti kalau Allah ngasih kemana, kun payakun beres Israel ya. Kita begitu sebetulnya itu. Kita berjuang jangan berhenti. Ya, berjuang dan berdoa ya. Itu surat dan maksudnya kita baca hikmah, jadi kita senantiasa hidayah hanya milik Allah. Bukan. Pengajian tadi Pak Suwandi. Pak Suwandi, ya Pak Suwandi. Yang bilang saya tidak, insya Allah nanti saya ada pengajian saya baru tahu ini, belum tahu saya ini, ya. Makanya ini modelnya seperti apa saya tanya lagi ini. Ya, nanti insya Allah nanti kita kalau bisa nanti kita foto bersama, ya. Kita foto bersama nanti foto ini pengajian majelis taklim bulanan apa tadi namanya? Tunanetra Muslim Indonesia. Ikatan Muslim Indonesia. Insya Allah nanti tak kirim hasil foto ini tak ke MUI dan Pak Dewan Muslim Indonesia Pak Yusuf Kala biar lihat. Ya. Insya Allah nanti se-Indonesia lihat. Ya. Kebetulan saya itu grup saya se-Indonesia di Masjid Pusat itu. Saya sebulan sekali itu. Jakarta Pusat. Ini tingkat Jakarta insya Allah ini bisa ya enggak apa. Mudah-mudahan nanti juga ada ya. Mudah-mudahan dengan itu nanti bulan depan bisa enak kita pulang-pulang bisa pengajian bisa senang juga. Mudah-mudahan saya mohon itu nanti makanya kita dikir doa ya. Di harapan kita bersama. Mudah-mudahan kita nanti bulan depan ngaji biar dapat makan bisa untuk pulang transport ada transportnya. Mudah-mudahan itu modal itu yang kita harapkan nanti ya. Nah, kita berusaha bersama. Kita nggak menjanjikan insya Allah Allah ada jalan ya. Semoga Salah satu itu ITMI Ikatan Tunanetra cabang Jakarta Pusat itu. Di bawahnya. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Insya Allah monggo dikaya di ikatan di Tunanetra Muslim Indonesia. Pak Anas saja sama Pak Anas saja berhubungannya kan. Iya insya Allah. Mudah-mudahan ya Pak ya. Pak Anas ya. Saya di KUA kemarin di penyuluh. Penyuluh agama. Orang kaya sangat banyak. Ya banyak. Kalau ini kita tidak bisa itu ada mau itu ada jalan, ada kemauan pasti ada. Amin. Wa inna al-muslim yusran inna wa al-muslim. Nah, ini Pak nanti masalah doa ya. Pak Slamet. Pak Slamet. Kita mendoakan orang. Hadis Rasulullah SAW, bila orang sudah meninggal akan terputus semua amal tinggal 3 berkah. Yang pertama amal jari. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang berdoa. Itu waladatku di situ itu haknya hak domir. Ya. Bunya itu bukan hanya anak kandung sendiri. Anak siapa anak didik kita, anak yatim yang kita biayai itu bisa yang mendoakan kita.
Ya kalau anak kami sendiri kalau udah punya anak gimana? Nah, itu hanya hak domir jamaah ya, Pak. Ya. Jadi kita mendoakan orang itu bisa, ya. Kadang-kadang kan itu Pak keluarganya pada santai, toh di belakang dia ngobrol, nah, kita diundang suruh tahlilan dulu baca doa, nah gitu pertanyaannya. Kan kita juga apa namanya? Kan kadang-kadang kita juga kadang-kadang sama yang meninggal juga kadang-kadang yang nggak kenal gitu, tapi karena diundang datang berdoa, nah, gitu maksud saya gitu Pak. Iya, ya pernah gitu Pak. Ya, kadang-kadang gitu seperti ya, kadang-kadang loh. Sebetulnya yang sebaiknya itu yang boleh doa anaknya sendiri. Benar. Benar seperti itu. Sebaiknya. Terus ini gimana? Yang menyolatkan juga anak laki-laki ya kewajiban ya Pak? Iya. Ya, berapa ya itu. Makanya kita pakai sistemnya Gus Dur. Gus Dur itu Pak ya. Oh ini gimana ini? Kapan gini sholatkan? Ya kita untuk biar mengandung perasaan orang nggak tersinggung kata Gus Dur pada tahun nyolatin tadi ya saya sholatkan aja saya sholatin mayat meskipun ini mayatnya mayat kelakuan nggak bener ya ini kita nyolatin mayat yang ada di sana mana yang mayat orang mana aja ya, pasti ada orang meninggal saat itu itu kita nyolatin gitu ya Gus Dur itu macam sekali ingat Gus Dur ya gitu udah kan. Saya pernah merasakan seperti ini. Saya dulu pernah. Oh anaknya ungkap aja. Iya. Mainan HP. Iya, main HP. Saya itu sampai hampir 7 hari ya Pak. Bawa mobil di sana, di Jalan Cendana sana. Yang datang kalau malam tuh dari PTI dan bikin doa, tapi keluarganya pada nongkrong ngopi, astagfirullah, ini bagaimana minta doa? Tapi nyampe nggak Pak itu Pak doa kita Pak? Nyampe nggak Pak doa kita Pak? Tergantung keikhlasan. Tergantung itu, kalau ada tembusnya dari satu amalan yang di sana Pak. Jadi tergantung amalan masing-masing, ya. Biar tahu mati dulu ya. Iya Pak. Makanya bujur nikmati dulu baru tahu. Kalau dia harus dalil nggak habis ya. Itu makanya kita amalan kita itu sampai ya. Jangankan itu kita itu makanya kalau orang meninggal itu meninggal baik dan tidaknya dilihat dari yang datang mendoakan, yang datang menyolatkan. Bukan yang sekedar datang nongkrong. Tahlil. Kalau datang cuma nongkrong nggak ada. Ya itu kayak gimana? Ada sholat waktu dan nyolatin ngambil orang meninggal, waktu nyolatin ngopi, waktu kubur rame-rame apa jalan. Susah kan Nggak sholat. Ya. Nanti intinya kan gitu. Pokoknya intinya kita menjaga orang supaya Iya kita salah satu perasaan kita niat kita buat pahala ya gitu. Niat situ insya Allah ya, niat karena Allah kita ikhlas karena Allah, yang penting kita itu berjuang niat karena Allah ya, ada jalan. Saya dulu kalau ketika mau ke Jakarta gimana sih nih makanya saya selesai kuliah mau ke Jakarta ya kamu temui Imam tadi Imam tadi silaturahmi Imam tadi silaturahmi kamu ke Gus Dur, kaget saya suka Gus Dur, gimana nih? Kena, udah tulis, saya ngomong kayak ngomong tadi, berapa kata aja, udah ini kertas bagus tuh. Tengah malam saya keluar Gus Dur Cianjur ya. Alhamdulillah ditemui Gus Dur lagi bagus. Gus salam kayak ngomong tadi. Dari Gus Dur saya datang kamu sana sini, ya alhamdulillah, lama-lama, ya ini. Hah? Iya. Saya itu sering sama di pasar kiri itu. Terus asli sudah dikenalkan Khairul itu Khairul. Istilah besar ketemu nih Bang. Eh?